dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak, berkatilah firman-Mu, berkatilah kami semua, dan kehendak-Mu ada tempat di dalam Yesus yang bersatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita bahas tentang urapan. Kalau kita sering mendengar tentang urapan, sering orang itu berasumsi urapan itu seperti apa? Apa arti urapan yang sebenarnya? Arti urapan adalah Allah memberi kuasa. Apa saudara? Allah memberi apa? Kuasa. Atau yang kedua, Allah mengkhususkan seseorang. Jadi arti urapan sebenarnya Allah memberi kuasa, Allah memberi kekhususan, tugas khusus kepada seseorang, dan yang ketiga, Allah menguduskan seseorang. Jadi arti urapan sebenarnya adalah Allah memberi kuasa, Allah memberi satu tugas khusus, atau Allah menguduskan seseorang. Nah, saudara kasih Tuhan, sering kita mendengar misalnya, wah itu pendeta itu diurapi. Nah, arti diurapi di sini bahwa pendeta itu diberi kuasa waktu berkhotbah itu sebenarnya. Jadi pernah suatu kali ada orang tuh, Pak, urapan itu ada berapa? Karena ada yang ngomong ada urapan petir, ada urapan itu petir atau guntur, satu urapan empat, terus urapan es, urapan air hujan. Nah, kalau urapan gempa kan repot. Setiap datang kuasa Allah gempa bumi, betul nggak? Wah, itu kutu tanah ini, betul? Ada juga yang ngomong bahwa urapan ini guntur, setelah diurapi gosong. Betul? Ada lagi urapan semakin diurapi malah kedinginan. Nah, saya beritahu, seperti Elia mendengar suara Tuhan, itu sebenarnya itu manifestasi kehadiran Allah. Urapan Allah bukan gempa, bukan es, bukan air, bukan apa nih, ada lagi urapan apa tuh, angin. Saya beritahu, arti urapan sendiri selalu berhubungan dengan apa? Kuasa, kekuatan Allah, kekhususannya. Urapan sebenarnya itu ada berapa? Urapan itu ada 3. Mari kita buka dalam kitab Imamat. Yang pertama adalah urapan kusta. Kitab Imamat pasal 14. Kitab Imamat pasal 14 ayat 15 sampai dengan ke-18. Kitab Imamat pasal 14 ayat 15 sampai dengan ke-18. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuanginya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuhkan sedikit pada kuping telinga kanan orang itu, pada imam ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, ditempatkan mana garam tebusan salat dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhkannya pada kepala orang yang akan ditahhirkannya. Dikatakan dengan apa lagi saudara? Kemudian teruskan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Allah. Urapan kusta. Apa itu urapan kusta? Orang zaman dulu, orang terkena penyakit kusta itu adalah kutukan. Itu zaman dulu, kalau orang kena kusta itu dianggap najis. Tidak boleh ikut perkumpulan untuk masuk di kemah Tuhan. Dianggap orang apa? Najis, orang kotor. Nah, tetapi ada imam yang akan dipilih, terutama imam-imam lain, yaitu mereka berhak kalau mereka sudah sembuh dari kustanya, tidak boleh langsung masuk ke kemah suci atau masuk ke jemaat Allah. Terlebih dulu mereka akan ditahhirkan. Apa saudara? Ditahhirkan oleh apa? Imam.
dengan apa? Minyak, urapan untuk menguduskan seseorang layak masuk jemaat Allah. Jadi arti urapan di sini yaitu menguduskan, membersihkan, memberi seseorang pengudusan. Nah, saya beritahu apa itu urapan kusta, supaya katakan pendamaian di hadapan Allah. Pendamaian di hadapan apa? Allah. Artinya apa? Disucikan dari dosa. Ini konteks perjanjian lama, yaitu apa? Orang yang kena penyakit kusta itu lahiriah secara fisik itu najis, kena kutukan, kotor, dan tidak boleh masuk jemaat Allah untuk kumpul di tempat rumah Allah, diasingkan sampai mereka apa? Sembuh. Dan setelah sembuh pun mereka harus apa lagi? Yang melahirkan harus seorang apa? Imam. Saya mau tanya, Tuhan Yesus adalah imam kita, betul? Dikatakan imam agung, imam besar yang tidak pernah bercacat salah. Nah, kita ini sebenarnya tidak layak masuk jemaat Allah. Seperti orang kusta pada waktu perjanjian lama, diasingkan, dikurung. Kita ini adalah orang yang betul-betul terperosok, orang yang jatuh ke dalam dosa, hidup tidak karu-karuan. Tetapi kita ditakdirkan dengan apa? Darah Yesus. Dengan apa? Urapan apa? Kusta. Jadi tahap pertama, orang masuk dalam hadirat Allah, dia harus mengalami dulu urapan apa adalah kusta. Kenapa urapan kusta? Yaitu kita ditahdirkan dari apa, saudara? Dosa, kenajisan, kejahatan, kebobrokan kita. Didamaikan dengan apa? Darah Yesus. Jadi kalau orang pertama kali bertobat di zaman Roh Kudus, jadi yang bekerja untuk membersihkan orang dari dosa adalah darah Yesus, dan ditasbiskan, dimeteraikan dengan urapan apa? Urapan apa? Kusta. Kalau orang sakit, lumpuh, ambeien, encok, sembuh, itu urapan apa? Kusta. Ingat, penyakit kusta itu penyakit fisik. Selain itu adalah lambang dari kenajisan, tapi juga penyakit fisik. Tapi sekarang penyakit kusta kan ada obatnya, betul? Kalau dulu kan nggak ada obatnya. Jadi saya beritahu, dan itu yang menentukan adalah imam. Dia boleh layak masuk jemaat Tuhan kembali, masuk ke rumah Tuhan atau tidak. Yang menentukan siapa? Imam. Nah, imam itu kan apa? Harus membawa di hadapan Allah, pendamaian. Yesus, imam agung, sudah membawa darahnya sendiri, amin, untuk membersihkan kita dari dosa. Perhatikan, orang sakit lumpuh berjalan, mata buta melek, itu ditahdirkan dengan apa? Darah Yesus. Urapan apa yang bekerja? Kusta. Jadi kalau saudara sakit disembuhkan, orang bertobat, itu yang bekerja urapan apa? Kusta. Ada nggak urapan gempa? Tidak ada. Nanti setiap urapan datang, Bethlehem bangkrut, Megamall hancur. Setiap datang gempa. Nah, Pak, kalau misalnya Elia ditemui Tuhan, tiba-tiba ada api, ada lagi apa nih selain api? Saat itu apa nih? Ada api, ada gempa, ada gunung, ada apa nih? Seperti apa nih? Suara angin sepoi-sepoi. Itu adalah tanda kehadiran Allah, manifestasi Allah. Tetapi bukan bicara masalah urapan, tapi tanda kehadiran Allah. Karena anti urapan sendiri adalah apa? Diberi kuasa, dikhususkan, dikuduskan. Jadi kalau saudara sakit disembuhkan,
yang hari itu bekerja adalah apa? Urapan apa? Kusta. Selama ini saya belum tahu ya. Penting urapan, tapi urapan apa tidak tahu. Nanti kalau urapan beda. Jadi arti urapan itu jelas? Jelas? Jadi kalau pertama kali orang terima Yesus di zaman Roh Kudus, pertama kali dia sudah ada urapan kusta. Dia dilayakkan masuk ke hadirat Allah, masuk jemaat Tuhan dengan didamaikan dengan imam sendiri, yaitu imam agung kita, dengan darahnya sendiri, yaitu darah Yesus. Sudah ada gambaran di sini? Sudah ngerti enggak? Ngerti enggak? Dan yang ini Pak, doa semua. Kalau hari ini saya semangat, kalau kemarin saya loyo. Jadi ingat, kalau orang bertobat, percaya Tuhan Yesus, disembuhkan dari sakit, itu yang bekerja adalah urapan kusta. Jadi dia dilayakkan untuk masuk ke hadirat Allah. Jadi kalau zaman perjanjian lama dulu, orang yang kena penyakit kusta tidak boleh masuk mana? Kumpulan jemaat Tuhan, dan dia harus diasingkan, dikurung. Ibaratnya dikurung itu orang susah apa senang? Siapa yang ngomong kalau dikurung itu senang? Angkat tangan. Tak beritahu. Orang kalau tidak ada kerjaan, nganggur, itu malah stres. Betul? Betul? Orang nganggur, tidak ada kerjaan, di rumah terus, di kamar terus, tidak ada yang komunikasi, dalam 1 tahun pasti sarno, pasti stres. Betul? Demikian kalau orang yang ada di dalam dosa, itu ibaratnya dikurung. Dia jauh dari hadapan Allah, dia terikat kuasa dosa, dia dikurung, tidak layak masuk hadirat Allah. Berarti kalau orang yang dikurung, berarti tersiksa enggak? Diasingkan enggak? Tersiksa. Demikian sebenarnya kalau orang berdosa di hadapan Tuhan, secara hati nurani, secara fisik, secara jiwa, mereka itu tidak ada damai. Karena itulah mereka ditahirkan dengan darah Yesus, dengan pertama diawali dengan urapan kusta. Saya ulangi kembali supaya lebih jelas. Kenapa? Supaya ngerti. Nanti kalau pendeta khotbah, wah dia diurapi, nanti pikirannya kata urapan itu apa? Sekarang harus ngerti. Jelas? Sudah ada gambaran tuh? Sudah ada gambaran? Nah setelah urapan kusta, langkah selanjutnya itu apa? Tidak berhenti sampai di situ. Alkitab, Tuhan bicara kepada kita bahwa kita adalah imamat raja. Betul? Setelah sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dibebaskan dari kuasa dosa, sudah dilayakkan masuk hadirat Allah. Bukan hanya itu saja, Tuhan ingin supaya saudara untuk naik ke gunung Tuhan, untuk naik menghadap Yang Maha Kuasa. Untuk menghadap Yang Maha Kuasa itu ada syaratnya. Untuk menemui Yang Maha Tinggi, Allah Yang Maha Kuasa, syaratnya apa? Kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Nah ini setelah kusta adalah di langkah kedua, urapan keimaman. Nah saudara kita baca sekarang. Kitab Mazmur pasal 24. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-10. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan
dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Apa saja tempat? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ayat 7-8, 10 sudah baca. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Tahap pertama adalah urapan kusta. Di saat itulah Roh Kudus berdiam di dalam diri seseorang, ditahirkan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk, dikhususkan untuk menjadi jemaat Tuhan, masuk ke jemaat. Tapi ada langkah yang kedua. Tuhan memanggil bukan hanya sekedar untuk jadi jemaat saja, hanya sebagai habis ditebus dari dosa sambil nongkrong ke gereja sambil ngeces. Tidak. Tapi langkah yang kedua, Tuhan ingin supaya orang tersebut naik ke gunung Tuhan. Saya beritahu. Jadi kalau orang yang kena dosa, penyakit kusta, tidak boleh masuk hadirat Allah. Berarti orang yang belum ditahirkan dengan urapan kusta, berarti tidak bisa naik ke gunung Tuhan, karena dia dalam kondisi, masih dalam kondisi tidak layak. Betul? Nah, setelah urapan kusta dilayakkan, tetapi ingat, urapan kusta itu masih ada di lereng, baru boleh masuk, tetapi belum mendekat menghadap yang Maha Kuasa. Masih ada di mana? Di lereng gunung Tuhan, belum naik. Karena apa? Posisi dia masih baru aja bertobat, ditebus oleh apa? Dari oleh kuasa dari Yesus. Nah, yang kedua, orang tersebut akan dibawa Tuhan, dan Tuhan ingin dia bukan hanya sebagai jemaat. Kalau urapan kusta dimasukkan untuk menjadi jemaat Tuhan, tapi yang kedua, Allah ingin dia dimasukkan menjadi imam. Langkah selanjutnya di dalam diri orang percaya, Allah ingin membawa kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. Untuk apa? Menjadi imam. Urapan apa yang bekerja? Urapan keimaman. Seorang yang mau jadi imam Lewi atau imam agung, dia harus diurapi, betul? Ditasbiskan dulu, dikuduskan dulu, diberi wewenang dulu. Diberi wewenang apa? Untuk menjadi perantara antara umat Allah dan Tuhan, betul? Imam tugasnya adalah perantara antara Allah dan manusia, betul? Yesus imam besar agung kita, dia menjadi perantara doa-doa kita, betul? Jalan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan memanggil kita juga untuk menjadi penantara, untuk menjadi berkat bagi Allah dan manusia, berkat yang turun dari Allah dan untuk manusia, yaitu apa? Urapan keimaman. Langkah keimaman itu apa? Allah akan membawa orang tersebut. Tugasnya imam apa? Doa syafaat. Tugas imam apa? Doa syafaat.
Dan yang kedua, penyambung lidah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau orang menyampaikan firman Tuhan, urapan keimaman dan urapan kenabian itu sama. Ingat, Nabi adalah penyambung lidah Allah. Betul? Nabi adalah penyambung lidah Allah. Imam adalah perantara antara Allah dan manusia, menyampaikan firman Allah. Jadi yang bekerja dalam diri seseorang, kalau dia mencari Tuhan sungguh-sungguh dan dia dapat karunia nubuatan. Jadi kalau orang bernubuat, yang bekerja hari itu adalah urapan keimaman atau kenabian, menjadi perantara Allah dan manusia. Jadi ini penting untuk saudara. Saya mau tanya, berarti orang percaya apakah hanya berhenti sampai di lereng? Tidak, dia harus naik sampai ke gunung Tuhan. Karena ingat, di lereng saudara hanya merasakan apa itu hanya biasa-biasa saja. Tetapi yang luar biasa itu naik ke atas. Saudara perhatikan, seorang pendaki kalau dikatakan menaklukkan suatu gunung, itu bukan pada waktu ada di lereng. Betul? Kalau dia sudah sampai ada di puncak gunung, dia disebut menaklukkan gunung. Betul? Artinya dia menjelajah gunung. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di atas gunung Tuhan, kita naik ke atas gunung Tuhan menghadap Yang Maha Kuasa, berarti saudara bukan hanya hamba, tapi seorang sahabat. Alkitab berkata apa? Seorang hamba tidak tahu apa dalam hati dan pikiran tuannya, tapi seorang sahabat, dia tahu pikiran dan mengenal pribadi sahabatnya. Yaitu urapan keimanan akan membawa seseorang untuk menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau hanya orang Kristen-Kristenan jarang berdoa, tapi bertobat kepada Yesus, dia baru mendapat urapan apa? Dusta. Kalau urapan dusta, berkatnya banyak apa sedikit? Ya, berkatnya yaitu itu aja. Makanya banyak orang Kristen, kalau urapan dusta, doain orang sakit sembuh apa tidak? Yang menetapkan, yang melahirkan apa? Jadi orang yang urapan dusta ini, itu orang yang baru bertobat. Tapi Tuhan tidak membawa kita lebih jauh dari itu. Karena urapan keimanan itu apa saudara? Mensahkan, dilayakkan, disahkan oleh Tuhan sendiri dan dilayakkan oleh Tuhan sendiri, diberi wewenang, diberi kuasa untuk mentahirkan, betul? Diberi kuasa untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi urapan keimaman ini penting sekali. Tetapi syarat untuk menerima urapan keimaman itu, orang tersebut harus naik ke gunung Tuhan. Dalam surat Paulus dijelaskan, dan surat Ibrani juga dijelaskan, dan surat Petrus dikatakan apa? Kamulah imamat rajani, umat pilihan Allah. Betul? Paulus juga dalam surat Korintus jelas sekali bagaimana penebusan kuasa dari Yesus. Jadi saya beritahu, saudara jangan hanya berhenti sampai di situ, sampai urapan pusat. Sudah percaya Yesus, bertobat, urapan pusat sama tidak masuk surga, sama masuk surga, tetap sama, tapi mahkotanya beda. Ibaratnya kalau misalnya di surga ada tukang sapu, dia bagian tukang sapu. Nanti saudara, tapi lebih tukang sapu daripada masuk neraka. Betul? Nah, saya beritahu. Tapi setahu saya di surga waktu saya naik ke surga tidak ada tukang sapu. Jadi ini hanya ilustrasi aja. Jadi mahkotanya itu beda. Nanti kan kalau tidak ada bedanya, enak dong. Ada yang melayani sampai bertahun-tahun, ada orang yang berzina,
bertobat masuk surga tapi dapat mahkotanya sama, enggak harus ada apa? Pahala. Kalau mahkota secara berapa? Pahala. Artinya kedudukan, posisi. Nah, saya beritahu, dari urapan kusta ini ditahirkan, urapan keimaman ini adalah kelanjutan dari urapan kusta itu. Jadi sebenarnya Tuhan tidak membawa kita untuk mendapat urapan apa? Keimanan. Tapi kebanyakan orang Kristen itu malas. Doa aja, makan aja kadang lupa, betul? 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 Apa cirinya urapan kusta dan urapan keimanan kerja? Pertama, orang sudah tobat lahir baru. Urapan imam bekerja bagaimana? Urapan keimaman. Orang itu akan selalu rindu dekat Tuhan dan diberi beban untuk doa syafaat. Karena tugasnya imam adalah apa? Perantara Allah dan manusia. Perhatikan, Sodom dan Gomora hancur, tapi ada negosiasi dulu antara Abraham dan Allah. Dari 50 orang sampai 5 orang sampai berapa orang, enggak? Negosiasi dulu, doa syafaat, betul? Tapi kenyataannya tidak ada yang benar semua. Lot yang diselamatkan sama anaknya, istrinya jadi tiang garam. Itu pun Lot sama istrinya tidak benar. Yaitu apa? Istrinya jadi tiang garam, tidak taat firman Tuhan, tapi anak-anaknya Lot memperkosa ayahnya sendiri. Betul? Betul? Berarti kan di Sodom dan Gomora ibaratnya bobrok semua, betul nggak? Tapi karena doa syafaat Abraham, Lot dan anaknya dua diselamatkan, jadi punya keturunan namanya Moab, betul? Jadi saya beritahu, doa syafaat ini memiliki dampak yang luar biasa. Saudara tidak boleh pandang enteng. Saudara perhatikan, karena doa pula, saya beritahu, Niniwe tidak jadi dihancurkan. Yunus sampai bingung nabinya, tapi karena orang Niniwe datang pada Tuhan supaya mereka berhenti berbuat kejahatan, mereka punya respon, akhirnya Niniwe tidak dihancurkan. Karena apa? Doa, betul? Doa syafaat ini punya dampak yang luar biasa, dan doa syafaat itu akan mendatangkan kuasa pula. Karena apa? Saya mau tanya, kalau orang yang dapat urapan kusta, boleh nggak mensahkan orang yang baru sakit kamu layak? Nggak bisa. Itu tugasnya apa? Imam. Nah, kalau saudara ingin doain orang sakit sembuh, kalau urapan saudara tidak mendapat urapan keimaman, doain orang cepat mati malah. Tapi kalau saudara mendapat urapan keimaman, saudara betul-betul sebagai imam di hadapan Allah dan manusia. Ingat, kita ini semua imam-imam rajani. Tugas kita ini imam, seperti orang-orang Lewi, betul? Tugas kita ini mendoakan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, untuk naik ke gunung Tuhan. Dan orang yang mendapat urapan keimaman membuat seseorang menjadi peka suara Tuhan. Kalau urapan kusta, belum tentu orang tersebut peka. Buktinya banyak orang Kristen yang tidak peka suara Tuhan, malah seringnya keliru suara hati, betul? Nah, kalau orang mendapat urapan keimaman, pasti dia akan mendapat karunia kepekaan. Karunia apa? Peka suara Tuhan. Alkitab berkata apa? Domba-dombaku mendengar suaraku, betul? Gembala yang agung, Yesus Kristus, domba-dombanya pasti mengenal suaranya. Jadi kalau saudara jangan hanya berhenti sampai urapan kusta, sudah terus sampai urapan apa? Keimaman. Karena urapan keimaman ini, itu saudara betul-betul menjadi imam di hadapan Allah. Orang harusnya dihukum sama Tuhan, tapi karena doa syafaat saudara bisa diampuni, betul? Betul? Doa syafaat.
Dan orang ini juga menjadi perantara. Saya beritahu, pendeta khotbah menyampaikan firman Tuhan. Berarti itu urapan apa? Keimanan. Dan urapan apa? Kenabian. Jadi keimanan sama kenabian itu sama. Karena apa? Sama-sama sebagai penyambung lidah Allah, sama-sama sebagai perantara Allah, dan sama-sama doa syafaat. Tidak pernah ada nabi tidak pernah berdoa. Semua nabi pasti berdoa. Betul? Betul? Saya mau tanya, Yesus suka berdoa enggak? Saudara suka berdoa enggak? Saya punya teman tuh kalau doa bisa tenggelam di alam roh. Bagaimana tenggelam di alam roh? Begini. Pertama, setelah itu gini, ya gini ya. Setelah dia ini langsung kena lantai. Setelah itu kakinya gini dulu. Setelah kakinya gini, selonjor. Setelah selonjor, aminnya sampai kaki. Wah, itu. Dan saya punya lagi teman aneh. Setiap pendeta khotbah itu, tapi setiap pendeta selesai khotbah bisa bangun sendiri. Dari orang yang bertobat baru datang ke Tuhan, di jamaah Tuhan itu urapan kusta. Tapi Tuhan tidak membawa kita ke urapan apa? Karena iman adalah apa? Perantara Allah dan manusia, menyampaikan firman Tuhan. Dan urapan keimanan itu dahsyat. Dikatakan akan membuat apa? Pintu-pintu terbuka, betul? Untuk masuk raja kemuliaan. Yaitu apa? Dampaknya luar biasa. Orang susah bertobat karena ada kuasa Tuhan. Kalau sudah doa syafaat, kuasa Tuhan bekerja, dia bertobat. Dan bukan hanya itu, arti pintu-pintu ini adalah apa? Berkat-berkat Tuhan. Bila saudara mendapat urapan keimanan, saudara betul-betul diberkati Tuhan. Saudara betul-betul menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun saudara tidak harus jadi pendeta. Nanti, karena urapan keimanan itu akan membuat seseorang menjadi kunci untuk membuka berkat Allah. Saya beritahu, berkat Allah. Pak, kalau orang berlatih keimanan, apakah bisa dekat-dekat? Tidak, itu namanya ayam. Orang yang diurapi, saya mau tanya, kalau orang yang diurapi Tuhan, apakah dia harus itu namanya kedinginan. Biasa saja, jangan ekstrim. Saya mau tanya, apakah orang yang kena kusta ditahirkan imam, yang kusta ngomong ini imam, itu namanya big bang. Ngerti saudara? Ngerti? Orang diurapi itu biasa saja. Allah itu tertib, bukan bawa kekacauan, saudara. Jadi pada Tuhan urapi seseorang dari urapan kusta, kebanyakan itu menangis. Betul. Tapi kalau Tuhan urapi dengan urapan keimanan, orang tersebut terbantu berdoa syafaat. Dia mendekatkan diri pada Tuhan. Iman pasti dekat dengan Tuhan. Dan seorang imam dilayakkan masuk ruang Maha Kudus. Benar? Benar? Ruang Maha Kudus. Ingat, di Israel tidak semua orang bisa masuk ruang Maha Kudus. Hanya imam agung yang bisa. Karena di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian, tanda Allah ada di situ, kehadiran Allah. Betul? Dan tidak semua orang Israel, termasuk semua orang lain, bisa masuk ruang Maha Kudus untuk memegang tabut perjanjian. Tidak bisa. Hanya yang bisa masuk hanya seorang imam yang dikuduskan, yang disahkan untuk masuk ruang Maha Kudus. Betul? Nah, untuk masuk ke ruang Maha Kudus, orang tidak hanya diurapi kusta, dia harus menerima urapan yang kedua. Apa saudara? Urapan yang
kedua, yaitu urapan apa? Keimanan. Untuk masuk mana? Ruang maha kudus. Menghadap untuk apa? Ketemu Tuhan sendiri. Saya beritahu, tidak bisa semua orang bisa mendatangi tahta Tuhan dan dekat dengan Tuhan kalau dia tidak ada urapan keimanan. Karena urapan keimanan itu yang menisahkan, yang memuduskan, yang menafiskan adalah Tuhan sendiri, bukan pendeta. Pendeta tidak menafiskan imam agung, hanya Tuhan sendiri. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan. Selain anak, kita juga imam-imam yang dipilih Tuhan untuk layak masuk ruang Maha Kudus. Paling enak itu jadi anak, paling susah jadi hamba. Kalau anak Tuhan, sekalipun geblek, walaupun nakal, tetap diampuni. Wong itu anak, betul? Betul? Coba hamba Tuhan, macam-macam pecah. Jadi pendeta, macam-macam selingkuh, dipecat sama pendeta senior, diawali dan diakhiri. Betul? Betul? Kalau anak Tuhan, nakal, Tuhan ngomong, walaupun bagaimanapun dia tetap anakku. Tapi hamba Tuhan macam-macam, lengser ke Prabu. Tak tahu. Saya mau tanya, kalau pendeta selingkuh atau bohong, nipu orang, dipecat tidak? Yang pecat bukan hanya organisasi, tapi dia juga turun kemuliaan. Betul? Kalau saya beritahu, kalau misalnya saudara ini pengusaha bangkrut, bisa kerja ikut orang, betul? Coba kalau pendeta dipecat dari organisasi, kerja apa? Susah. Betul? 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 Untungnya saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Saya itu juga punya bisnis, tak serai ke papa saya. Sama saya baru tahun ini buat bengkel. Jadi saya sendiri itu tidak ada yang bisa mencat saya. Saya yang bisa ngawali dan mengakhiri juga. Kalau ada yang macam-macam pegawai kan diawali dan diakhiri. Tapi saya tidak mengalami awal dan akhir. Kalau pendeta bisa ngawali, diangkat dan diakhiri. Kalau macam-macam benar kan? Nah, paling enak jadi anak Tuhan. Sekalipun geblek tetap ngomong, Tuhan bukan anak. Betul? Tapi anaknya juga ada tanggung-tanggung. Kalau nakal terus juga gebuk Tuhan, betul nggak? Kadang juga Tuhan gebuk, tapi gebuknya kan beda. Ini kan tapi kalau hamba, macam-macam sekali aja, itu yang paling susah. Saya beritahu, paling susah dari hamba Tuhan. Lebih susah itu dari mantan pendeta. Kan cari kerjaan susah. Cari kerjaan apa? Saya tanya, apakah Bapak bekas pendeta ya? Iya. Apakah Anda bisa akunting? Tidak tahu, Pak. Apakah Anda bisa ngepel meja? Wah, itu biasanya pengerja. Nah, isanya Anda apa? Hanya modal. Kalau modal, wah, Anda bekas pendeta. Hidup Anda bukan pelaku firman, ngapain kau kan dari pelaku? Kan gitu jawabnya. Betul? Orang itu susah dari mantan pendeta. Mantan pengusaha bisa kerja, mantan pendeta susah. Makanya saudara harus berdoa mantan pendeta supaya Tuhan buka jalan tetap dari pendeta atau dari pelaku. Ingat, siapa yang jadi hamba Tuhan angkatan?
Tak beritahu. Musa disebut hamba Tuhan setelah dia melayani 40 tahun. Musa disebut hamba Tuhan setelah melayani berapa tahun? 40. Tapi Musa macam-macam mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali dipecat Tuhan, tidak boleh masuk tanah perjanjian, tapi tetap masuk surga, ya kan? Tidak boleh masuk tanah tapi ingat, lengser ke kebun, diganti siapa? Yosua. Karena apa? Hamba. Betul? Macam-macam angkat Tuhan. Jadi kalau pendeta macam-macam, kamu macam-macam ya? Sudah sebagai jemaat, nggak usah macam-macam. Nanti Tuhan ngomong, udah waktu udah cepat. Selesai. Diawali dari A. Saya tahu, makanya jadi hamba Tuhan, jangan macam. Sekarang orang baru bertobat, baru melayani, langsung apa? Hamba Tuhan. Saya beritahu, saya lebih baik disebut anak Tuhan. Karena Musa disebut hamba Tuhan itu 40 tahun setelah dia melayani. Betul? Betul? Baru disebut hamba. Predikat seorang hamba Tuhan itu sangat berat. Urapan keimaman itu adalah urapan untuk seseorang menjadi hamba Tuhan. Arti hamba, abed Yahweh. Dan seorang hamba tidak boleh membantah Tuhan. Kalau membantah, pecah. Kalau anak sekalipun nakal, tetap mau dikebuk Tuhan anak. Tuhan ngomong, oh ya kau kan ayah. Tapi mau dikebuk keras, ingat ayah masih diampuni. Betul? Kalau hamba macam-macam. Saya punya kawan, seorang yang diurapi Tuhan luar biasa dengan urapan keimaman. Urapan keimaman, orang sakit karena seorang imam layak untuk mentahirkan seorang yang sakit kusta. Dia doain sembuh. Tapi dia main perempuan. Waktu pelayanan di daerah Wonogiri, dia jatuh dalam dosa, langsung dipecat Tuhan, mati masuk surga. Berat. Kemarin saya ngomong sama teman saya, apa dunia ini tambah kacau. Ada pendeta, tidak tak sebutkan namanya. Aduh, tidak boleh kita saling menjelekkan pendeta. Hamba Tuhan tidak boleh menjelekkan hamba Tuhan. Saya omong sama kawan saya, kalau kamu khotbah di depan mimbar, teman saya ngomong, jangan kamu jelekkan satu orang pun, pendeta atau hamba Tuhan, siapapun juga. Karena kalau kamu menjelekkan hamba Tuhan, berarti kamu membela diri kamu. Kamu kan bukan kompensasi. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Dari semua hamba Tuhan itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi saya paling tidak suka menjelekin pastor atau pendeta atau katolik atau Kristen. Karena setiap mereka itu pasti punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Kita harus menghargai. Urapan keimaman diberikan seseorang supaya dia itu memiliki kuasa, kekuatan Allah untuk apa? Untuk menjadi perantara, bukan untuk menjelek-jelekan orang. Ini adalah dari urapan keimaman itu adalah langkah setelah orang mendapat urapan kusta. Udah jelas? Udah ngerti? Pertama apa? Urapan apa? Kedua apa? Nah, jadi keimaman itu orang layak masuk kemana? Naik ke atas gunung, menghadap yang mana? Yang apa? Untuk ketemu. Berarti ada urapan guntur, ada enggak?
Nah, kalau urapan guntur kasihan yang botak-botak. Begitu urapan guntur, langsung gini semua. Berarti tidak ada urapan guntur dan tidak ada urapan es atau angin sepoi. Karena di Alkitab urapan hanya ada 3. Urapan keimaman atau kenabian, perantara Allah dan manusia. Siapa yang hidup urapan keimaman katanya? Wah, banyak. Siapa yang dari hamba Tuhan? Kalau saya kan hamba Tuhan, saya sendiri pun kalau Pak Daud, kamu hamba Tuhan, nyebut dirimu hamba Tuhan apa enggak? Lebih baik saya nyebut diri saya anak Tuhan. Kalau nyebut hamba Tuhan, dirinya sendiri hamba Tuhan, hamba Tuhan. Masih ingat? Pecat. Semacam di. Kalau dipecat manusia tidak apa-apa. Yang lebih susah itu dipecat Tuhan. Langsung dicomot aja dari peredaran, itu ada. Betul? Tapi setelah tinggal dibayar roh. Loh, gimana tuh? Saya beritahu, seorang hamba Tuhan dinyatakan berhasil bukan pada waktu masih hidup, tapi seorang hamba Tuhan dinyatakan berhasil yaitu pada waktu dia sesudah dia mati. Ini sudah bingung. Karena apa? Selama masih hidup orang bisa nutupi masalah. Tapi kalau orang sudah mati tidak bisa nutupi, nggak mati, mau dikasih duit aja dia, baru semua akan terbuka. Apakah dia baik atau tidak? Betul? Betul? Nah, karena ada suatu kali, ini ilustrasi, tapi ini kisah nyata. Ada seorang kawan cerita sama saya, ada seorang yang baru bertobat dan sekarang dia jadi pendeta top. Waktu pendeta top ini sebelum dia top kan juga jadi hamba pendeta kecil dulu. Pendeta top itu sebenarnya sama, maksudnya dia belum apa nih? Belum top. Pendeta kecil, pendeta besar sama. Kedudukan kita di hadapan Tuhan juga. Bagi saya, orang yang kecil, kurus, kecil, atau agak gemuk, juga ininya, wah, tapi suara saya gede. Nah, cerita, nah, waktu itu dia diundang untuk khotbah di Prajurit di daerah Surabaya. Wah, dia khotbah dengan semangat di depan Girmo dan anak buahnya Girmo. Nah, WTS-WTS-nya ini semua Kristen. Kamu harus bertobat, jangan berbuat dosa, begini setelah khotbah. Girmonya ngomong gini, anak-anak, kita sudah mendengar khotbah dari pendeta. Sekarang anak-anak harus bekerja menurut pekerjaan masing-masing. Lalu pendetanya ngomong gini, tidak boleh berbuat dosa. Ini peraturan orang Cina. Girmonya ngomong gini, tapi pendeta satunya boleh kan? Oh ya boleh, saya ngomong. Nah itu jaketnya aja masih di sini, dia juga booking di sini. Langsung yang pendetanya ini gini, dan itu disanyikan. Orang bisa nutupi kesalahannya pada waktu masih hidup. Setelah dia mati, baru semua terbukti apakah dia baik atau tidak. Tahu D.L. Moody, setelah mati baru dilihat bagaimana dia betul-betul hamba Tuhan. Betul? Musa dikatakan hamba Tuhan setelah dia mati. Betul? Karena dia dilihat bagaimana dia melayani Tuhan. Betul? Betul? Jadi saudara jangan takut sama pendeta selagi pendeta itu masih hidup. Tidak. Karena kalau orang masih hidup bisa menutupi semua kesalahan, tapi setelah mati tidak ada seorang pun yang bisa menutupi. Ngerti? 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 D.L. Moody, Charles Finney, mereka setelah mati
harus dikenang segala apa. Rasul Paulus setelah mati ya kan? Buah pelayanannya sampai sekarang kan? Sampai di Alkitab setelah dia mati. Dibuktikan setelah dia mati bahwa dia betul-betul hamba. Pendeta bisa murtad enggak? Jadi kalau saudara kagum pada seseorang, jangan kagum selagi orang itu masih hidup. Tapi kagumlah bila seorang itu mati meninggalkan nama baik. Betul? Yesus pada waktu masih dia 3,5 tahun pelayanan, banyak orang kagum sama dia. Tetapi setelah dia mati naik ke surga, banyak orang kagum, lebih kagum karena dia Tuhan. Betul? Dibuktikan dia Tuhan setelah dia mati. Betul? Dibuktikan bahwa dia Tuhan dan Allah sendiri pada waktu dia bangkit dari kubur. Betul? Raja segala raja, bukan hanya sekedar nabi. Betul? Mengalahkan alam maut. Betul? Demikian seorang dinyatakan hamba Tuhan yang baik kalau dia bisa meninggalkan nama baik. Walaupun sudah lama, seorang pahlawan dikatakan pahlawan bukan pada waktu masih hidup. Setelah dia mati, ada yang ngomong akulah pahlawan masih hidup. Jadi saya beritahu, seseorang dinyatakan hamba Tuhan yang berhasil dibuktikan setelah apa? Jadi saudara, kalau ada pendeta yang masih hidup, kagum dan itu belum bisa dibuktikan. Sudah jelas? Jadi saya beritahu, saudara jangan berhenti sampai urapan keimaman aja. Kalau bisa sampai urapan apa? Kalau untuk mencari urapan raja itu tidak mudah. Itu urapan raja itu adalah orang-orang yang ditulis dalam sejarah dunia. Billy Graham, ya, Lopot ya, siapa yang tidak kenal Billy Graham? Betul? Benny Hinn, Reinhard Bonnke, betul? Betul? Martin Luther, betul? Dia sampai urapan raja itu membuat orang itu berani berkata-kata di hadapan banyak orang. Martin Luther waktu menentang surat itu yang penebusan itu ya, itu langsung dia ngomong berkuasa tidak kata-katanya dia, langsung banyak yang bertobat. Betul? Kenapa? Di dalam dirinya ada urapan raja. Terusan variasi. Walaupun dia mau banyak itu toh, urapan raja itu perjuangan kudus, minyak. Tapi dia khotbahnya, saya beritahu, kalau saudara dengar khotbahnya variasi, sebelum dia khotbah, sudah tahu arahnya dia khotbah kemana dulu. Betul? Betul? Wah, paling kol minyak, urapan kudus, selesai dah. Pokoknya itu toh. Betul kan? Oh banyak dia khotbah itu toh. Tapi dalam dirinya ada urapan raja. Waktu dia khotbah ini khotbahnya jelek, tapi penuh apa? Bayangin bertobat banyak loh. Saya rasa di sini banyak semuanya variasi. Banyak ada? Variasi yang apa? Mesti anggur, minyak, mesti di ini bawa minyak oke. Bawa minyak enggak? Pasti. Sampai hafal. Nanti untuk jualan minyak. Karena tapi kalau ada gosip variasi jual minyak itu salah. Dia tidak pernah jual minyak, dia ngasih saja. Memang dia diurapi di situ. Jadi setiap orang diurapi kerajaan itu, saya mau tanya, Daud jadi raja itu untuk pemimpin Israel. Jadi memang urapan raja itu adalah urapan untuk menjadi seorang pemimpin, dan itu tidak mudah. Urapan keimaman aja susah, apalagi urapan apa?
kerajaan loh. Itu tongkat betul loh. Ngomong tak itu kalau ibaratnya sabopan itu ratu itu jadi geni gitu. Wah ngomong tuh pas gitu. Jadi urapan raja ini itu pun juga di bidang masing-masing loh. Di bidang masing, coba nggak pernah saya di kota masalah setan, benar? Saya kota masalah setan. Karena urapan saya, kalau waktu itu Tuhan ngomong sama saya, engkau urapi dan urap 3 urapan ganda. Kok masalah setan? Jadi saya itu minta urapan berkat itu. Wah, saya beritahu orang yang tak layani usir setan pasti akan hampir. Kenapa? Kebanyakan kalau orang pergi ke dukun waktu kaya kan setannya baik, betul enggak? Itu enggak datang ke saya. Saya pada waktu miskin udah hancur-hancuran, Pak, gara-gara setan terus kan datang ke saya. Jadi saya urapan yang diberikan Tuhan, urapan raja juga, tapi untuk mengusir setan. Coba perhatiin, orang yang punya jimat itu bertobat kebanyakan kalau tidak sakit, rumah tangga hancur, bangkrut, betul nggak? Kebanyakan loh, walaupun tidak semua, betul? Berarti kan datang dalam kondisi ente-ente habis-habisan kan? Berarti kalau datang ke saya dalam kondisi jangan harapkan amplop kan? Makanya kalau saya pertanyaan Tuhan, saya tidak cari duit, karena di dalam bidang pelepasan itu duitnya enak. Karena kebanyakan datang dalam kondisi apa? Bisa tidak bisa. Coba orang datang ke saya, Pak Yoman dan Campur, Pak, ada apa? Kalau udah keadaan anaknya mencicil, sakit, Pak, anak saya kena setan, Pak, sampai mencicil. Datang ke saya apa? Pak, uang udah tidak ada. Datang kondisi apa? Bangkrut. Kebanyakan bidang melayani pelepasan, kenapa tidak diambil punya orang? Karena tidak ada duitnya. Ngerti? Si putra bertobat karena dia mengalami masalah, betul? Ya kan? Baru dia cari Tuhan, betul? Siapa yang mengambil bidang pelepasan angkat tangan? Saya beritahu, karena saya sudah diberi Tuhan urap. Jadi saya itu waktu melayani, Tuhan ngomong, engkau akan kuurapi 3 urapan ganda. Jadi memang ada orang-orang tertentu diurapi 3 urapan ganda, tapi kebanyakan 1 atau 2 aja. Yang ketiga itu jarang. Karena itu urapan apa? Pemimpin. Tidak punya urapan tunggu setan. Kita perhatikan, siapa yang sering sama saya, pasti rumah tangganya hancur atau suaminya dibawa oleh gombel. Itu tidak ada yang datang ke saya itu dalam kondisi hidupnya harmonis, tenang-tenang, berkat banyak, tidak ada. Mesti kalau tidak suaminya dibawa oleh gombel, rumah tangga hancur, habis-habisan. Kok paling enak Pak Alek ya? Niku enak, varian situ enak. Saya datang minyak, anggur. Kalau saya lemes dulu. Itu pun tidak perlu mengalami duit, karena orangnya datang sudah bangun. Dan itu urapannya betul-betul paling dinikmati. Jadi saya beritahu, saya mau urapan berkat ini katanya. Kok semua minta. Saya urapan untuk mengusir setan ini. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Amin. Tapi kalau orang diberi urapan kerajaan, itu lain. Lainnya apa? Dia diberi suatu kemampuan khusus, strategi perang khusus, tapi kuasanya juga sama, kuasa dia sama, tapi dia diberi hikmat Tuhan tersendiri.
Itu namanya kalau orang jadi urapi. Tapi ingat, apakah saudara tidak bisa menceritakan? Bisa. Semua orang percaya diberi kuasa untuk usir setan. Tetapi ada yang khusus, gitu. Arti khusus di sini bukan karunia, tapi dia menekuni di bidangnya. Nah, saya dikasih buang karunia itu ya, tak terimalah apa adanya. Tapi kalau bisa, lakukan itu dari hidup saya. Lebih baik karunia berdekat. Berdekat sama minyak itu, wes. Minyak sama anggur, nggak usah gini-gini, minyak. Udah selesai. Yang datang orang kaya pun juga datang. Sebabnya apa? Cari kesembuhan, betul? Tapi coba kalau datang ke saya pasti habis. Makanya kalau saya untungnya Tuhan tahu hati saya ini tidak cari uang. Kalau saya cari uang, kemungkinan saya tidak kuat. Tidak ada duitnya. Dan setiap hari diserang setan terus. Saya mau tanya, silakan. Saya mau tanya, silakan. Kalau pemimpin negara ini gimana? Wah, kalau itu bukan urapi raja, bukan. Urapan raja ini hanya urapan 3 urapan ganda ini berlaku adalah untuk orang yang percaya, bukan di luar orang percaya. Lain. Jadi kalau urapan raja ini dia bukan hanya diberi karisma, tapi dia juga diberi kuasa. Arti kuasa ini dia menjadi penyambung lidah Allah langsung. Ingat, belum tentu pemimpin pejabat menjadi penyambung lidah Allah. Buktinya banyak korupsi. Betul? Jadi ini hanya berlaku untuk orang tapi ingat, walaupun orang itu diurapi urapan raja, saudara jangan takut. Karena seorang baru bisa dilihat baik atau tidak setelah dia jelas karya dia setelah dia. Ada lagi tanya? Saya mau tanya, kalau pendeta yang menetapkan itu adalah organisasi, kalau hamba Tuhan itu adalah Allah sendiri. Belum tentu pendeta adalah hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan pasti dia taat sama Tuhan. Belum tentu pendeta itu hamba Tuhan. Saya yakin. Itu harus dipandang. Good right. Utus dari mereka. Jadi saya beritahu, pendeta belum tentu hamba Tuhan. Dari status seorang hamba itu dilihat dari buah pelayanannya. Alkitab berkata apa? Dari buahnya kamu akan. Kita ini semua hamba. Kalau kita melayani Tuhan, walaupun hanya sebagai sopir gereja, hamba. Yang Tuhan inginkan itu bukan karya kita secara fisik saja, tapi karya dan hidup kita dalam hati kita juga. Pelaku firman, betul? Bukan dilihat orang lain, tapi diri kita juga. Kita adalah anak-anak apa? Raja. Anak. Ya, tapi pada kenyataannya Sebenarnya walaupun setan itu pangkatnya jenderal masuk musibah sendiri, sama anak suami gua aja kalah. Tapi kadang orangnya yang percaya Kristen ini, percaya Tuhan ini, kadang tuh kurang yakin. Jangan-jangan setannya kenyataannya kan begitu. itu sebenarnya bukan karena
tingkatan itu. Walaupun itu yang datang Lucifer sendiri melawan anak Islam juga apa? Imanlah yang mengalahkan ini. Jadi tergantung iman itu. Nah sekarang bagaimana mau usir setan? Belum jadi darah, baru prajurit satu lah. Misalnya si Kristennya aja, kalau mau kencing aja ditemenin. Bagaimana mau ngalahin setan? Bagaimana mau ngalahin jenderal? Sama kecoa aja takut. Nah, saya beritahu, anak sekolah minggu itu pun bisa mengalahkan lu. Karena ingat, tidak ada karunia pelepasan. Bidang pelepasan ada, tapi karunia pelepasan tidak ada. Karena setiap orang percaya diberi kuasa. Anti bidang, bila seorang itu memfokuskan di bidang itu, betul? Kalau saya difokus bidang itu, tapi setiap orang percaya diberi tergantung iman itu. Kalau urapan kusta, bisa tidak mengusir setan? Bisa. Karena untuk mengusir setan itu tanda setiap orang tapi urapan kusta dia tidak jadi penyambung lidah Allah. Hanya urapan keimaman yang jadi penyambung lidah. Nah, ini jadi pertanyaan, saudara sampai urapan di mana? Ada ngerti?